إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari di mana kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma tuftirun. Idul Fitri adalah hari raya di mana kaum muslimin merayakannya, kemudian berbuka pada
berinfak, kemudian bersedekah, kemudian menunaikan zakat fitrah, kemudian genaplah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, maka agungkan nama Allah, besarkan nama Allah dengan kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita umat akhir zaman, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita ingin mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak nanti. Karena dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merindukan umatnya. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menanti umatnya di surga, telah menunggu umatnya di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana musyrafun bi ikhwani, sungguh aku sangat merindukan, mengidamkan, berjumpa, merindukan di antara saudara-saudaraku. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwani, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Apa kata Nabi? Bukan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina, mereka itu adalah lam yarawni, yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah melihatku, bahkan sekalipun dalam mimpi pun tidak pernah terbayang berjumpa dengan kekasih tercinta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walakinnahum yu'minuna bi, sekalipun mereka tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, akan tetapi yu'minuna bi, mereka beriman kepadaku, beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah syariat, tidak mengurang-urang syariat yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihi beliau, maka mereka itulah yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinanti-nantikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi
mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendambakan, merindukan umatnya menunggu di surga, menunggu di telaganya, kenapa kita tidak merindukan perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma arzuqna murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa ibaduka salihun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami agar kami bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, wa ibaduka salihun, bersama hamba-hambamu yang saleh. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir, umat Nabi terakhir, jangan sampai kita diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mau diusir dari surga, diusir oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Faqala, maka Nabi mengucapkan salam. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum da'wa qaumin mu'minin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan atas kalian, keselamatan atas kalian, ya dara qaumin mu'minin, dara qaumin mu'minin, yakni para penghuni kubur, para penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun, aku pun, kami pun juga akan insyaallah akan berjumpa dengan kalian. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi SAW, aku sangat gembira, aku sangat senang seandainya aku berjumpa, melihat saudara-saudara kami. Maka para sahabat Nabi mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, saudara-saudara kami, alladzina lam ya'tu ba'd, orang-orang yang tidak berjumpa denganku, yang belum datang sepeninggalku. Faqalu, para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kau tahu bakal datang umatmu setelah kematianmu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, ara'aita law anna rajulan lahu khair, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang memiliki kuda hurrun muhajjalah, kuda yang berwarna putih, baina dhahri khairun duhmin, di antara di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Semua kuda banyak berwarna putih, tapi ada satu, yakni kuda yang berwarna hitam. Ala ya'rifu khailuhu, apakah kamu bisa mengenal kuda-kudanya? Qalu bala ya Rasulullah, benar, tentu
fa innahum sesungguhnya mereka umatku ya'tuna ghurran muhajjalin akan datang dengan membawa dengan muka yang bersih putih. Kenapa? Karena memperbanyak wudu. Wa ana faradahum 'alal haudi, dan aku mendahului mereka, aku memimpin mereka, aku menuntun mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya 'alal haudi, di atas telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala la yutadanna rijalun al-haudi kama yudadu al-ba'ir ad-dal unadihim ala halumma faqala innahum fabaddalu ba'daka faqul sahqan sahqan. Kemudian unadihim, aku memanggil mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya. Ala halumma, wahai umatku, mari ke sini, mari ke sini. Innahum fabaddalu ba'daka. Kemudian dikatakan ternyata ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang telah mengganti, merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daka, setelah engkau wafat ya Rasulullah. Setelah engkau wafat ya Rasulullah, ada umat yang mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengganti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang mengganti, yang membuat syariat baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu, apa kata Nabi? Suhqan suhqan, pergi kamu ke sana, pergi kamu ke sana. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari surga, diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga. Kalau telah diusir dari surga, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menolong umat untuk masuk surga yang dihuni oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merindukan surganya, tentunya kita tidak lepas yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat, akan tapi dia meninggalkannya. Allah perintahkan puasa di siang hari di bulan Ramadan, maka dia melanggarnya. Allah Subhanahu wa taala telah membuat syariat, tapi manusia menyimpang, meninggalkannya. Allah perintahkan menutup aurat, tapi justru manusia berpaling, bahkan membuka auratnya. Kita hidup di dunia tidak lepas yang namanya dosa, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia berbuat dosa, semua manusia berbuat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik, akan tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa maksiat adalah orang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya, sebelum kematian menghampirinya. Betapa banyak saudara-saudara kita sebelum bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, menghembuskan nafas terakhirnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut
memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam dosa, maksiat yang kita lakukan, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, sengaja ataupun tidak disengaja. Maka mintalah ampun kepada Allah, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata manusia di muka bumi ini tidak pernah berbuat dosa, tidak ada yang melakukan dosa, maka tetap Allah akan mengirimkan umat, mengirimkan hamba untuk berbuat dosa, lalu dia istighfar kepada Allah dan Allah mengampuninya. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam udhnikum la dhahaba Allah bikum wa la atallahu biqaumin mudnibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan mengirim, maka Allah akan membuang kalian, menghilangkan kalian, dan Allah akan menghantarkan, akan mendatangkan orang-orang yang berbuat dosa, thumma yastaghfirun, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfara lahum, maka Allah pun akan mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, "Aninul mudhnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudhillin." Rintihan seorang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengibah, memohon, rintihan orang-orang yang berbuat dosa, memohon ampun kepada Allah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min tasbihil mudhillin, daripada tasbih orang-orang yang menyombongkan dirinya. Karena betapa banyak dosa juga bisa menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya betapa banyak pahala yang sangat besar tapi justru menghantarkannya ke dalam api neraka. Bagaimana itu terjadi? Karena orang yang berbuat dosa terkadang dia mengakui kesalahannya, dia mengakui abu laqad dzambi, ya Allah aku akui ubun-ubunku yang senantiasa berbuat dosa, faghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Maka dengan rintihan, dengan istighfar, dengan taubat orang yang berbuat dosa, bisa jadi dengan istighfarnya, dengan taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang wanita yang dia telah berbuat zina. Zina adalah dosa besar. Perbuatan zina adalah dosa besar. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku telah berbuat zina, sucikanlah aku dengan diterapkannya hukum rajam. Maka kata seorang wanita ini, "Inni hubla minaz zina." Saya telah mengandung ya Rasulullah. Saya telah hamil ya Rasulullah. Terapkan hukuman rajam kepadaku. Aku hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir, ya Rasulullah, inilah aku yang dahulu datang kepadamu, yang aku telah berbuat zina, hamil, dan inilah anak hasil zina ya Rasulullah. Terapkanlah hukuman had rajam kepadaku. Aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh pulang oleh Rasulullah, susui anakmu sampai selesai masa susuan. Disusui anak selama kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya dia menunggu 9 bulan mengandung, ingin bertaubat kepada Allah. Ketika lahir, dia harus menunggu untuk menuju ampunan Allah, taubat-taubatan nasuha, menyusui selama 2 tahun. Setelah itu datang kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah aku, anak sudah besar." Anaknya dikasih sepotong roti. Kemudian kata seorang wanita ini, "Terapkan hukuman rajam untukku. Aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu
maka akan mencukupi taubat mereka. Karena taubat seorang wanita tadi, yakni taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Begitu pun juga Nabi Adam alaihissalam, kedudukannya jauh lebih mulia setelah beliau berbuat maksiat, dibanding sebelum dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan kealpaan, lupa daratan akan kehidupan dunia ini, lupa dengan kehidupan akhirat. Padahal Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, kampung halaman yang abadi, pulang tempat kembali kita yang sebenarnya. Tapi terkadang kita lalai dengan riuhnya banyaknya dosa, banyak malah lalai, kemudian menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, tidak memberikan rahmat, mencurahkan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Memang benar kita hidup di dunia ini penuh dengan kesibukan. Kita hidup di dunia ini letih dan capek, dan itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan letih, dalam keadaan capek. Tapi letihnya kita di dunia, capeknya kita di dunia akan sia-sia, jika keletihan, kecapean kita di dunia tidak diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu hakikat tujuan diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Hakikat tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia sangat sibuk sekali, ditambah lagi berbagai macam urusan-urusan yang belum selesai. Sibuk kita di dunia, tapi sibuknya kita di dunia lupa kehidupan akhirat, maka dia kelak akan menjadi orang yang merugi ketika dia disibukkan pada hari kiamat kelak nanti. Yang mana kesibukan pada hari kiamat kelak nanti tidak sampai mengenal antara anak dengan ibunya, tidak mengenal saudaranya, tidak mengenal anak-anaknya, tidak mengenal ayahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Pada suatu hari yang mana seorang lari terbirit-birit, lari sekencang-kencangnya, lari menjauh daripada saudaranya, menjauh daripada ibunya, tidak kenal ibunya, tidak kenal ayahnya, tidak kenal istrinya, tidak kenal anak-anaknya. Itulah
dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Wa nahnu bisehatin wal afiyah, dengan penuh dengan dalam keadaan sehat wal afiyah. Suatu ketika ada seorang dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka kata Rasulullah, man qala amaluhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang diberikan panjang umur dan bagus amalannya. Qala fa ayyun nasi syarrun? Siapakah manusia yang paling buruk? Maka kata Nabi, man qala amaluhu wa sa'a amaluhu. Orang yang diberikan panjang umur akan tidak tahu diri. Orang yang diberikan panjang umur tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertaubat kepada Allah, tetap melakukan keburukannya, Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أدخلنا الفردوس مع الأبرار. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك صالحون. اللهم إنا نرجوك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا إلا هديته ولا فتاة إلا سترتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء. اللهم اغفر لوالدينا